Salam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kiranya damai sejahtera Allah melimpah dalam hidup saudara semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, untuk kasih setiamu yang terus melingkupi kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong kami untuk dapat memahaminya. Demi nama Yesus, amin. Firman Tuhan dari Roma 5 ayat 1 sampai 5. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tema kita, dekat dengan Allah oleh karena iman. Saudara-saudaraku, kita tahu menurut firman Tuhan, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena telah melakukan perbuatan baik. Sebaik apapun manusia, jika dia tidak percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah, maka tidak akan selamat dari murka Allah yang akan datang. Tidak ada seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun manusia berdosa yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri dengan cara apapun itu. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan cara yang Allah telah berikan untuk masalah semua orang berdosa, yaitu dengan mengutus Yesus Kristus ke dunia ini, hidup mati bagi orang berdosa. Dan untuk itulah Dia datang, yaitu supaya setiap orang percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan hanya diperoleh karena iman, sola fide, kepada Yesus Kristus. Yesus Kristuslah objek iman tersebut. Keselamatan ini dikenal dengan pernyataan dibenarkan karena iman. Demikianlah juga Rasul Paulus menjelaskan ajaran ini dalam setiap tulisannya. Saudara-saudaraku, secara khusus surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini, jemaat yang baru tumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus, jemaat yang sungguh sangat beragam dari latar belakang, di mana umumnya penduduk Roma adalah mayoritas yang menjadi jemaat di Roma. Dan juga ada orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi seperti orang-orang Yunani. Dalam pertumbuhan dan perkembangannya, jemaat Tuhan ini mengalami yang namanya tekanan, baik dari kalangan orang Yahudi sendiri maupun dari penduduk Roma sendiri. Tekanan tersebut salah satunya adalah karena iman kepada Yesus. Dalam menghadapi situasi yang demikian, ada orang-orang Kristen yang memang mampu bertahan dalam imannya kepada Yesus Kristus, sekalipun ia harus menderita. Tetapi ada juga yang akhirnya memilih untuk melepaskan imannya kepada Yesus Kristus karena tidak sanggup menghadapi tekanan penderitaan yang begitu berat.
Bahkan dalam iman kepada Yesus Kristus, jemaat Kristen di kota Roma ini menyadari bahwa mereka juga akan menerima murka Allah sebagai akibat dari dosa. Karena itu mereka merasa bahwa sia-sialah iman mereka kepada Yesus, toh pada akhirnya mereka tetap mengalami murka Allah. Mereka lalu kehilangan pengharapan kepada Yesus. Di tengah-tengah situasi yang demikianlah, surat ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma dan bagaimana harusnya jemaat bersikap terhadap situasi yang dialaminya. Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap kita, setiap orang yang percaya, yakni adalah orang yang telah dibenarkan oleh iman kepada Yesus Kristus, orang-orang percaya itu akan hidup dalam damai dengan Allah dan menerima kemuliaan Allah, yaitu keselamatan yang telah dijanjikan dalam iman kepada Yesus Kristus. Ini kita lihat pada ayat 1-2. Dan Rasul Paulus juga menekankan, sekalipun hidup kita saat ini penuh dengan kesengsaraan karena iman kita kepada Yesus Kristus, hal itu mendorong kita untuk semakin bertekun dalam iman, semakin dekat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Dan ketekunan kita ini akan terus membawa kita semakin mendekatkan diri kepada Yesus, yang membuat kita mampu untuk menghadapi berbagai macam ujian kehidupan dan dari tekanan kehidupan yang berat ini. Dan dari ketekunan itulah muncul pengharapan kepada Yesus Kristus yang menyelamatkan kita pada ayat 4. Dan Rasul Paulus juga mengingatkan bahwa pengharapan orang-orang Kristen, pengharapan orang-orang percaya sebagai jemaat Tuhan di dalam pengharapannya kepada Yesus takkan pernah mengecewakan. Kalau kita lihat pada ayat yang kelima, di sana dikatakan bahwa Allah yang telah mencurahkan rohnya dalam hati setiap orang percaya, yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap orang percaya, termasuk orang percaya yang menderita karena imannya kepada Yesus, akan diberikan kemampuan, kekuatan, serta penghiburan. Inilah yang memberikan kekuatan dan sukacita. Saudara-saudaraku, apa yang kita lihat bahwa Paulus di sini mengatakan bahwa kesengsaraan yang adalah sebagai salah satu berkat dari keselamatan kita dalam Kristus Yesus adalah sebagai karunia. Kita yang mengalami kesengsaraan di sini, kita yang memang sungguh diperhadapkan saat ini oleh banyak penderitaan, kesengsaraan karena melakukan kehendak Tuhan, karena kita percaya kepada Yesus. Kata kesengsaraan di sini sebenarnya menunjuk kepada bermacam-macam pencobaan yang mungkin menekan kita, termasuk hal-hal seperti tekanan kebutuhan keuangan atau jasmania, keadaan yang kurang menguntungkan, kesusahan, sakit penyakit, penganiayaan, penyalahgunaan, yang akhirnya kita menderita atau kesepian dan sebagainya. Penderitaan orang benar dikatakan di tengah-tengah kesulitannya tetap ada kasih karunia Allah yang memungkinkan kita mencari wajahnya dengan lebih dekat, dengan lebih bersungguh-sungguh, dan akhirnya menghasilkan bahwa Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan untuk tetap tabah dalam mengatasi pencobaan-pencobaan hidup ini. Saudara-saudaraku, penderitaan orang-orang benar juga akan menimbulkan ketekunan, bukan membawa kepada keputusasaan. Dan ketekunan itu dikatakan dapat menghasilkan sifat-sifat yang dapat diandalkan karena orang-orang percaya diproses lewat penderitaan dan tantangan hidup yang dihadapinya. Dan dengan itu sifat-sifatnya akan menjadi lebih baik, lebih tangguh dan dapat diandalkan itu karena itu dihasilkan dari pengharapan yang ada, pengharapan yang matang kepada Tuhan Yesus, pengharapan yang kita imani bahwa ketika kita berharap kepada Yesus tidak ada kekecewaan. Saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan. Menurut tema di dalam firman Tuhan yang baru kita renungkan ini, kita
kiranya beroleh kekuatan bahwa kesengsaraan yang dialami orang-orang Kristen berbuahkan ketekunan, dan ketekunan itu membuahkan tahan uji, dan tahan uji membuahkan pengharapan. Penderitaan tidak melahirkan putusasaan bagi pengikut-pengikut Yesus, melainkan ketekunanlah yang akan ada, yang memampukan orang-orang Kristen menjadi orang-orang Kristen yang tangguh, karena dia tetap berharap kepada Tuhan yang tidak mengecewakan. Firman Tuhan mengingatkan supaya kita terus dekat kepada Tuhan, bukan hanya pada saat hidup kita diliputi oleh kesuksesan, keberhasilan, kesehatan yang melimpahi hidup kita, tapi kehidupan yang bagaimanapun, termasuk dalam penderitaan kita sekalipun, kita harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu panggilan kita sebagai orang percaya bukan hanya dipanggil untuk memberitakan Injil Tuhan, tetapi kita juga dipanggil untuk berani menderita demi Injil. Karena itulah janji Tuhan, seperti pada Matius 5 ayat 11, apa yang dikatakan kepada orang-orang percaya yang menderita karena imannya kepada Yesus, dikatakan demikian, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Inilah janji Tuhan. Dengan demikian, orang-orang percaya yang selalu mengingat janji Tuhan ini akan mampu bertahan dan tidak pernah meninggalkan imannya sekalipun kehidupan penderitaan menghampirinya. Tapi itu membawanya lebih dekat, lebih intim, lebih akrab kepada Tuhan. Dan semakin dia mampu mendekatkan diri kepada Tuhan, karena dia mengalami bahwa Tuhan tetap dekat kepadanya di tengah-tengah kehidupannya yang mengalami kesulitan dan penderitaan sekalipun. Jadi saudara-saudaraku, mungkin saat ini kita sedang menghadapi situasi dan kondisi yang membuat kita kehilangan pengharapan oleh karena berbagai pergumulan hidup, baik dalam kehidupan keluarga, pekerjaan, masyarakat, maupun dalam kehidupan bergereja. Tapi ingatlah sebagaimana firman Tuhan berkata dalam bacaan kita ini, di mana firman itu memberikan kita pengharapan yang terus ada kepada Yesus, karena kita tahu bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus-Nya, memberikan kita kekuatan dan sukacita. Kepada pengharapan itulah kita berharap bahwa Tuhan tidak pernah mengecewakan. Oleh karena itu juga kita mampu kiranya untuk membawa setiap orang, setiap siapapun ketika dia menghadapi berbagai-bagai penderitaan, sama dengan Paulus menguatkan jemaat di Roma ini, bahwa dia mampu memberikan dukungan bahwa agar jemaat kuat dalam menghadapi apapun, karena dia memiliki Tuhan yang jauh melampaui kuasa penderitaannya. Karena Tuhan mampu berkuasa memberikan kekuatan dan sukacita di tengah-tengah penderitaan sekalipun. Oleh karena itu, baik sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, dan kepada anak-anak, biarlah kita semua saling mendukung, saling menguatkan. Sebagai saudara bersaudara, kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Apalagi saat-saat kita mengalami banyak pergumulan berat, di sanalah kita tunjukkan kebersamaan kita, kesatuan hati kita, bahwa kita sungguh kuat jikalau kita bersama berharap kepada Tuhan dan saling menguatkan. Karena kita percaya Tuhan kita yang telah memanggil kita, yang telah membenarkan kita, yang telah memberikan keselamatan, janji keselamatan bukan hanya saat di dunia ini, tapi juga pada kemuliaan yang akan datang yang diberikan kepada orang percaya sebagai upahnya. Itulah yang menguatkan kita. Dan ini juga bisa dipahami bahwa keselamatan yang Tuhan berikan kepada orang percaya bukan soal nanti di surga, tapi saat ini pun Tuhan memberikan kekuatan, sukacita di tengah-tengah pergumulan kita sekalipun, kalau kita tetap dekat kepada Tuhan. Oleh karena itu, marilah terus kita mendekatkan diri kepada Tuhan atas pertolongan Roh Kudus-Nya yang memampukan kita terus mengadakan hubungan yang dekat, intim, akrab, mengadakan hubungan pribadi kepada Tuhan
Tuhan dalam doa, dalam pembacaan firman Tuhan dan perenungannya, dalam melakukan, mempraktekkan firman Tuhan itu, dan dalam segala kehidupan pergumulan kita suka maupun duka, di sana kita percaya Tuhan akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Oleh karena itu kita tidak pernah berputus asa, tetapi terus berharap hanya kepada Yesus. Saudara-saudaraku, demikian firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih Yesus, Engkau telah melawat kami dengan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Demi nama Yesus, amin. Salam saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.